Setelah selesai makan malam, Leon segera pergi meninggalkan rumah sementara Zeva dan Lily melangkah menuju lift untuk naik ke lantai 2. Kediaman mewah itu memang mempunyai 2 lift yang didesain khusus karena Lily tidak diperbolehkan untuk menaiki tangga agar menghindari sesak nafas karena penyakit lemah jantungnya. "Mommy, Daddy mau kemana malam-malam seperti ini?" tanya Lily yang saat ini berjalan sambil bergandengan tangan dengan Zeva. Itu, Daddy sedang ada urusan pekerjaan sebentar. Tidak akan lembur kok, jadi nanti dia akan pulang dan menemani Lily tidur malam ini, jawaban Zeva yang terpaksa berbohong. Dirinya yakin Lily akan marah jika dia mengatakan hal sebenarnya. Oh, kerja lagi. Sebenarnya Lily tidak masalah ditinggal keluar kota berhari-hari, tapi Lily khawatir sama Daddy, nanti bisa sakit. Oma sudah sering sekali memperingati agar tidak bekerja terus, tapi sepertinya Daddy itu kepalanya batu deh, tidak bisa dikasih tahu. Zeva tidak bisa menahan gelak tawanya saat mendengar ucapan Lily. Dia merasa lega, akhirnya sang putri terlihat kembali ceria. "Bagaimana? Besok mau masuk sekolah?" tanya Zeva penasaran. "Iya dong," kata Oma. "Nanti kalau tante itu datang lagi Lily tinggal teriak saja dan harus berani, tidak boleh takut," jawabannya dengan polos. "Bagus, tapi..." Ucapan Zeva menggantung, hampir saja dia menyampaikan kepada Lily bahwa gadis kecil itu harus tetap menghargai Flora sebagai ibu kandungnya. Dia tahu gadis kecil itu saat ini masih bingung dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibu kandungnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang selama ini selalu dia impikan. "Kalau apa Mommy, kok tidak dilanjutkan?" "Ah, tidak apa-apa sayang." Zeva menghentikan langkahnya saat sampai di depan lift dan segera memencet tombol menuju lantai 2. "Ayo masuk." "Iya, Mom." Zeva terus menatap Lily dengan raut wajah sendu bahkan saat masuk ke dalam lift. Di sisi lain Zeva bisa mengerti kenapa Flora begitu menggebu-gebu saat menyampaikan siapa dirinya kepada Lily. Hanya saja caranya bersikap yang kurang tepat. Sebagai seorang ibu pengganti, dia tidak pernah berniat untuk merebut posisi Flora sebagai ibu kandung. Zeva hanya kasihan jika Flora tidak berubah, maka yang akan menjadi korban adalah Lily. Sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya Leon sampai di depan sebuah klub. Dari informasi yang dia dapatkan saat ini Flora sedang berada di tempat itu. Saat masuk ke dalam terlihat begitu banyak orang berjoget diiringi musik dari disc joki. Sudah begitu lama Leon tidak datang ke tempat ini, dia ingat terakhir kali datang saat dirinya masih belum fokus ke pekerjaan. Dulu dia juga sangat menyukai dunia malam, apalagi minuman-minuman yang memabukkan. Tapi sekarang semua terasa asing dalam pandangannya. Leon. Seorang wanita berambut pendek berpakaian seksi datang dan langsung memeluk Leon beberapa saat. "Sudah lama tak bertemu, kamu makin terlihat tampan. Kedatangan kamu ke sini pasti untuk mencari Flora, iya, kan?" "Ya, di mana dia?" "Dia sedang minum, sekarang dia di rumah VIP, kamu langsung masuk saja." Tanpa bicara apapun lagi Leon segera melangkah menuju sebuah ruangan yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Klek. Saat pintu itu terbuka Leon bisa melihat mantan istrinya sedang duduk sambil menikmati minuman bersama teman-temannya. Melihat kedatangan Leon, Flora segera meminta teman-temannya untuk pergi dari ruangan itu. "Sampai di kota ini pun, kamu masih menjadikan klub malam sebagai tempat favorit," ucap Leon sesaat setelah menghentikan langkahnya di hadapan Flora. Flora segera berdiri dari duduknya sambil berpangku tangan. "Aku sudah tahu maksud kedatangan kamu kemari, pasti ingin membahas tentang kejadian kemarin kan? Tentu saja kamu pikir aku akan diam saja dan membiarkan kamu bertindak seenaknya kepada putriku. Hentikan, sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi ibunya meski dia terlahir dari rahimmu." Flora terdekat sambil menggelengkan kepalanya, perlahan dia meraih sebuah amplop besar di atas meja dan langsung mengeluarkan isinya.
Aku pikir kenapa kemarin wanita bernama Zeva itu sangat lancang. Ternyata dia adalah J. Langmu. Mata Leon membulat saat Flora memperlihatkan fotonya dan Zeva saat sedang berbelanja di supermarket siang tadi. Hati-hati dengan ucapanmu. Kedua sisi rahang wajah Leon nampak semakin menegang karena setiap bertemu Flora pasti emosinya akan meledak-ledak, namun kali ini dia tetap mencoba untuk menahan diri. Lagi-lagi, Flora terkekeh. Saat ini perusahaan kamu memang sangat maju, kamu punya banyak uang. Dan aku tahu kamu tidak mungkin menahan hasrat 4 temu sebagai seorang pria selama 6 tahun tanpa dilampiaskannya. Dan wanita bernama Zeva itu hanya berkedok sekretaris padahal dia adalah PMU 4S Ran 4 gemuk, kan? Pelak. Kali ini Leon tidak bisa menahan amarahnya hingga akhirnya satu tamparan dia jatuhkan ke pipi Flora. Dia seakan tidak terima saat dengan gamblang Flora berujar tentang hal yang tidak benar tentang Zeva. Jangan bicara sembarangan jika kamu tidak tahu siapa dia. Bagi Lily, Zeva sudah seperti ibu kandungnya yang menyayangi dia dan selalu ada di saat apapun. Tapi kamu... Aku sampai kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan sikap kamu yang tidak patut disebut sebagai seorang ibu. Flora menggenggam erat amplop berisi foto itu di tangannya sambil menatap Leon tak percaya. Kamu pikir dia lebih pantas dariku? Cek, rasanya aku ingin muntah saat dia datang dan bersikap seperti ibu kandung Lily. Siapa dia? Apa hubungan kalian? Andai Leon tidak mengingat surat perjanjian yang dia buat dan dia tanda-tanda tangani bersama dengan Zeva, mungkin saat ini dia dengan lantang akan menyuarakan bahwa Zeva adalah istrinya, namun demi keamanan Zeva dia harus menahan diri. Kenapa? Kamu cemburu? Kamu sakit hati melihat aku dan Lily bisa hidup lebih baik tanpamu. Hah, makanlah penyesalanmu sendiri. Kamu tahu? Andai Lily bisa memilih terakhir dari rahim siapa, pasti dia tidak akan mau terlahir dari rahim wanita seperti kamu. Jangan coba-coba lagi untuk menyakiti putriku, ini adalah peringatan terakhir. Leon segera berbalik pergi meninggalkan ruangan VIP Club malam itu. Sial. Pekik Flora yang terlihat begitu marah hingga membanting semua barang yang ada di hadapannya. Akhirnya Leon bisa bernapas lega setelah menemui Flora. Di depan bangunan klub itu sejenak dia berdiri menegakkan kepalanya menatap langit malam yang terlihat mendung. Entah apa yang dia pikirkan, namun tatapannya terlihat kosong. Setelah beberapa saat, Leon kembali melanjutkan langkahnya menuju mobil yang terparkir di bahu jalan. Baru saja dia hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba pandangannya tertuju ke sebuah konter ponsel merek ternama yang terletak di deretan klub tersebut. Pagi tadi dia melihat ponsel butut Zeva yang masih belum diganti sampai sekarang. Padahal dia sudah memberikan kartu kredit tanpa batas yang bisa Zeva gunakan untuk membeli apapun yang dia mau. Apa aku harus turun tangan sendiri hanya untuk membelikan dia ponsel baru? Leon nampak berpikir seraya terus memandang ke arah konter tersebut. Hingga beberapa menit kemudian akhirnya dia tidak jadi masuk ke dalam mobilnya dan melangkah menuju konter itu. Silakan masuk, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang pelayan toko kepada Leon. Saya butuh sebuah ponsel smartphone dengan desain yang elegan khusus untuk wanita, ada? Kebetulan sekali brand kami baru saja merilis tipe terbaru dan pilihan warna yang sangat cocok untuk wanita adalah rose gold. Kalau begitu saya beli, tolong sekalian dengan kartu seluler baru. Baik Tuan, kalau begitu mari ikut saya. Leon mengikuti pelayan toko itu masuk ke dalam. Selama ini jika ponselnya rusak atau sekedar ingin mengganti yang baru, dia tinggal memesan dan barang akan segera datang ke hadapannya, tetapi karena seorang wanita hari ini dia datang sendiri untuk membeli sebuah ponsel. Setelah mendapatkan ponsel yang dia inginkan, tiba-tiba pandangan Leon kembali mengarah ke sebuah toko perhiasan yang berada tepat di samping kantor ponsel tersebut.
Lagi-lagi dia mengingat bahwa Zeva tidak memakai perhiasan apapun kecuali anting-anting. Cincin kawin mereka pun hanya dipakai saat tertentu saja. Apa aku juga harus turun tangan langsung hanya untuk membelikan dia perhiasan? Dia kembali berpikir hingga detik selanjutnya dia benar-benar masuk ke dalam toko perhiasan mewah itu. Jam sudah menunjukkan pukul tengah malam, lagi-lagi Zeva memandangi jam di dinding kamar. Sepertinya dia benar-benar sedang reuni masa lalu. Cek, baguslah, jadi malam ini aku tidak perlu berbagi tempat tidur, aku bisa berguling-guling di sini. Zev merebahkan tubuhnya seraya mencoba untuk memejamkan mata. Klek, bunyi daun pintu yang terbuka membuat dia kembali bangkit dari posisi berbaringnya. Dari jarak beberapa meter terlihat Leon melangkah masuk sambil membawa 2 buah paper bag berukuran sedang. Saya pikir Anda tidak akan pulang. Leon membuka jaket dan meletakkan kunci mobilnya lalu melangkah menghampiri Zeva. Kamu pikir saya akan menginap di mana? Ini ambillah. Ia meletakkan 2 paper bag itu di hadapan Zeva. Ini apa? Tanya Zeva. Meski dari logo paper bag itu dia sudah bisa menebak jika isinya mungkin ponsel. Mata saya sakit melihat ponsel bututmu itu. Jangan gunakan lagi. Saya sudah memberikan yang baru. Awas aja kalau saya masih melihat kamu berkeliaran sambil memakai ponsel butut itu di perusahaan, ucap Leon. Tadinya Zeva ingin berterima kasih tetapi mendengar ancaman Leon dia malah merasa kesel padahal ponsel butut itu sangat berjasa baginya. Lalu yang satu ini apa? Tanyanya sambil memeriksa isi kotak di dalam paper bag berwarna hitam itu. Wah, gelang. Melihat Zeva terpana saat melihat gelang yang dia beli membuat Leon segera mendekat dan duduk di sisi ranjang. Dia meraih gelang itu dan langsung memasangnya pergelangan tangan Zeva. Pakai. Tanganmu ini terlalu sepi, sebagai sekretarisku bukan hanya pakaian dan riasan yang harus kamu upgrade tetapi perhiasan juga. Aku sudah memberikan kamu kartu kredit tanpa batas tapi sampai kemarin kamu juga belum menggunakannya. Apa kamu mau beri hukuman? Sontak Zeva langsung menutup bibirnya dengan telapak tangan. Tidak. Bagaimana saya menggunakannya kemarin dan hari ini kan saya sibuk mengurus Lily. Nanti setelah bekerja saya janji akan menggunakannya. Baiklah, kali ini saya memaklumi. Tidurlah, besok kamu harus kembali bekerja, saya akan tidur di kamar Lily malam ini. Tanpa menunda lagi Leon segera bergegas keluar dari kamar itu meninggalkan Zeva yang malam ini akan tidur sendiri tanpa gangguan darinya. Zeva masih di sana duduk sambil menatap gelang di pergelangan tangannya. Desain gelang yang terlihat simple namun elegan membuat dia tak henti-hentinya terpanah karena itu adalah perhiasan pertamanya selain cincin nikah. Pukul 8 pagi Leon yang didampingi Zeva bergegas menuju ruangan rapat. Sesampainya di dalam nampak para kepala departemen dan beberapa staf lain sudah berkumpul. Selamat pagi semuanya. Sapa Zeva dengan hormat kepada para seniornya. Sementara Leon hanya diam duduk di kursi kebesarannya. Selamat pagi, Zeva. Pak Leon bilang kemarin kaki kamu sakit, bagaimana, sudah baikan? Tanya seorang wanita berumur 40-an tahun yang menjabat sebagai kepala Departemen Perencanaan. Sudah, Bu. Saya bahkan sudah bisa berlari, jawab Zeva dengan ceria. Wah, Zeva, itu gelang yang kamu pakaikan edisi terbatas. Wah, keren deh, ucap seorang staf wanita saat melihat gelang di pergelangan tangan sekretaris Cheonnya. Iya loh. Kalau tidak salah gelang itu kan baru launching kemarin. Harganya 250 juta, benar, kan? Sahut staf lain yang ikut penasaran. Zeva menelan salivanya sekuat tenaga saat mendengar angka yang disebutkan wanita itu. Ia mencoba untuk tetap tenang seraya melirik ke arah Leon. Oh ini ya, haha. Mana mungkin saya bisa membeli gelang edisi terbatas semahal itu, ini hanya imitasi banyak kok di pasar, 10.003.
Leon menoleh dengan cepat saat gelang seharga ratusan juta yang dia belikan malah Zeva anggap sebagai gelang imitasi 10.003. Jam 1 nanti, Anda akan menghadiri pertemuan di Mafla Resto. Setelah itu menemui sutradara untuk meninjau hasil iklan beberapa waktu lalu dan... Ucapan Zeva terhenti saat tiba-tiba saja Leon yang berjalan di depan menghentikan langkahnya, hingga Zeva menabrak punggung Leon. Kedua manik itu terbuka sempurna saat Leon berbalik menatapnya dengan ekspresi wajah yang tak biasa. Koridor tempat mereka berdiri pun terlihat sepi karena para pegawai masih sibuk bekerja. Kenapa? Zeva nampak salah tingkah sendiri hingga beberapa kali terlihat mengalihkan pandangannya. Tadi di ruang rapat kamu bilang apa? Gelang itu banyak di pasaran, 10.003. Tanya Leon dengan tatapan mengintimidasi. Sejak tadi dia sudah menahan diri untuk tidak memprotes Zeva. Saat situasi sedang sepi, Leon seolah memanfaatkan kesempatan itu. Zeva mengangkat tangan kanannya di mana gelang seharga mobil itu melingkar indah. Saya tahu ini pasti mahal. Tapi apa saya harus menjawab sejujurnya, gelang ini dari Anda? Leon nampak mematung sambil melihat gelang di pergelangan tangan Zeva. Ia seolah kembali disadarkan bahwa ada batasan yang nyatanya dia buat sendiri, sementara Zeva hanya mengikuti alur. Bukan begitu juga, hanya saja. Apa tidak bisa kamu mengatakan bahwa itu gelang itu dari kekasihmu? Leon melirik kanan kiri, di mana situasi nampak masih sepi lalu kembali menatap Zeva. Sepertinya saya tahu maksud kamu menginginkan pekerjaan ini. Kamu ingin tebar pesona dengan para karyawan di sini, kan? Zeva tertunduk, mencoba menahan dirinya. Dia mulai bingung dengan maksud dan tujuan Leon dalam pernikahan itu. Baiklah, apa yang harus saya lakukan, agar Anda berhenti berpikir negatif? Pakai cincin pernikahan kita. Jangan salah paham. Saya hanya ingin memastikan kamu tidak menjalani hubungan dengan pria lain, selama pernikahan ini berlangsung, jawabnya yang terdengar begitu egois. Entah apa yang Leon pikirkan. Apa kali ini semua benar-benar hanya demi Lily atau demi memuaskan dirinya sendiri yang tanpa sadar takut kehilangan Zeva? Meski merasa jika itu keterlaluan, Zeva yang mulai lelah, hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baiklah. Mulai besok saya akan memakai cincin itu dan mengaku telah bertunangan, puas. Tanpa menunggu jawaban Leon, Zeva segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Terkadang Zeva merasa Leon seperti pria yang sedang cemburu kepada wanitanya, namun lagi-lagi dia tidak ingin mengikuti kata hatinya, yang dia pikir hanya akan menyesatkan ke dalam perasaan tak bertepi. Saat memandangi kepergian Zeva, Leon baru tersadar jika lagi-lagi tanpa alasan yang jelas dia telah bersikap egois, memaksakan kehendaknya. Lagi-lagi aku seperti ini dan anehnya dia sangat sabar menghadapiku. Sore harinya, saat jam pulang kerja telah tiba, Zeva masuk ke dalam ruang kerja Leon sambil menenteng tas kerjanya. Pak, hari ini saya tidak pulang bersama Anda. Saya mau mampir ke kosan saya untuk mengambil beberapa barang penting saya, karena sebentar lagi kamar kos itu akan disewakan kepada orang lain. Leon berdiri dari posisi duduknya sambil meraih jas yang tergantung di sandaran kursi. Setelah selesai memakai jasnya dia menghampiri Zeva yang berdiri tak jauh dari sana. Pekerjaan saya sudah selesai, saya akan mengantar kamu. Tidak perlu, Pak. Saya bisa pulang sendiri. Saya hanya ingin mengambil beberapa barang penting dan sisanya akan. Saya tunggu kamu di basement. Leon segera pergi mendahului Zeva yang masih berdiri di sana. Ayolah Zeva, jangan salah paham karena sikapnya akhir-akhir ini. Dia bukan takut kehilanganmu tapi dia hanya tidak mau kamu membuat Lily sedih, batin Zeva.